belum diketahui bagaimana pengaruh konsentrasi daun mint pada organoleptik minuman fungsional serai. Hipotesis pada pratikum ini yaitu konsentrasi peppermint berpengaruh terhadap rasa, aroma, dan sensori pada minuman fungsional serai. Konsentrasi terbaik pada daun mint dapat menghasilkan minuman fungsional yang baik pada sensori. Di sini ada manfaat penelitian. Manfaatnya yaitu untuk mengetahui potensi daun mint dan serai sebagai minuman fungsional serai. Yang kedua yaitu manfaatnya memberikan pengetahuan tentang pengaruh konsentrasi daun mint yang tepat untuk minuman fungsional serai. Di sini ada metode penelitian, yaitu ada bahan dan alat. Bahan yang digunakan di sini yaitu ada serai dapur, daun mint, air, dan gula merah. Dan alat yang digunakan yaitu ada kompor gas, panci, sendok, gelas di sini gelas biasa dan gelas ukur untuk mengukur mili dari air serai dan mintnya itu, mangkuk kecil, pisau, talenan, timbangan, saringan, tisu, masker, sarung tangan. Di sini menggunakan masker dan sarung tangan agar tidak terkontaminasi atau tidak agar hygiene gitu. Nah, selanjutnya di sini ada perancangan percobaan. Nah, di sini ada tiga perlakuan, yaitu membandingkan antara serai dan daun mint. Nah, dan faktor tersebut dilakukan 3 kali ulang. Jadi, untuk 3 kali pengulangan itu diperoleh sebanyak 9 satuan percobaan. Di sini ada 3 perlakuan. Perlakuan pertama yaitu ada A1. Di sini digunakan 15% daun mint dan serainya 100 ml. Yang perlakuan kedua yaitu A2, 20% daun mint, serainya tetap 100 ml. Yang ketiga yaitu A3, itu sebagai kontrol, serainya 100 ml dan tidak ditambahkan daun mint. Nah, di sini selanjutnya yaitu akan melakukan pembuatan minuman fungsional. Sebelum pembuatan minuman fungsional itu, kita akan mengekstrak serai dan daun mint. Nah, ekstrak ini saya dapat dari jurnal sebagai referensinya dari Anggi Widya Astuti tahun 2018. Untuk ekstrak serai, batang serai ini diambil, lalu batang serai akan disortasi. Sortasi ini diambil ukurannya yang sama besar gitu. Kemudian setelah disortasi, serai tersebut akan dicuci. Setelah dicuci, diiris kecil-kecil sebanyak 400 gram. Perbandingan air sama serai itu 1:1. Kemudian serai setelah diiris itu akan direbus menggunakan air 400 ml. Direbus itu kurang lebih 10 menit dan akan didiamkan beberapa menit agar ekstraknya itu keluar. Kemudian air rebusan tersebut disaring dan didapatlah ekstrak serai. Kemudian dilakukan ekstrak daun mint. Daun mint ini diambil, disortasi lagi. Disortasi ini mengambil daun yang sama, lebarnya sama. Kalau kecil mungkin nanti masih muda daunnya, jadi disortasi. Daun mint ini dicuci dan direbus sebanyak 50 gram daun mint dan 50 ml air, sama perbandingannya itu 1:1. Kemudian hasil rebusan tersebut disaring dan diperas daun mintnya agar didapat ekstrak mint ini. Kemudian setelah didapat ekstrak serai dan ekstrak daun mint, akan dilakukan pembuatan minuman fungsional. Nah, di sini ekstrak serai dan mint ini dicampur sesuai dengan perlakuan yang telah saya jelaskan tadi, yaitu 15% dan 20% serta sebagai kontrol. Kemudian setiap minuman ini akan diberi gula sebanyak 10% setiap perlakuan. Nah, setelah itu diaduk dan dimasukkan ke dalam setelah itu siap untuk disajikan untuk diuji organoleptiknya. Kemudian ada parameter yang diamati. Nah, di sini parameternya itu menggunakan uji organoleptik menurut Setyaningsih tahun 2010. Itu dilakukan dengan skala kesukaan terhadap formula minuman fungsional serai yang telah dibuat dan diuji ini dilakukan oleh praktikan sendiri di rumah. Nah, di uji ini ada 3 parameter yang diamati, yaitu ada rasa, warna, dan aroma. Nanti hasilnya akan dideskripsikan sendiri oleh praktikan tersebut.
Baik, setelah itu ada rancangan anggaran biaya. Di sini di tabel 1 ada rancangan biaya pembuatan minuman fungsional. Jenis pengeluarannya itu bahan baku habis pakai habis 32.000, peralatan penunjang habis 448.000, transportasi habis 10.000, lain-lain habis 50.000, jadi jumlahnya 540.000. Di sini bahan baku habis pakai itu seperti serai, daun mint, gula aren, dan air. Peralatan penunjang di sini ada kompor, talenan, pisau, dan lain-lain. Transportasi ini yaitu transportasi seperti membeli minyak untuk membeli peralatan-peralatan tersebut. Lain-lain ini yaitu seperti dana tak terduga. Tabel kedua yaitu jadwal kegiatan. Di sini jadwal kegiatannya itu ada 5 minggu sampai bulan April. Jadi minggu pertama di bulan Maret persiapan proposal, dan minggu kedua yaitu seminar proposal yang dilaksanakan pada minggu ini, dan minggu ini juga mempersiapkan bahan penelitian, serta minggu ketiga yaitu pembuatan minuman fungsional, dan minggu keempat itu membuat laporan, dan minggu kelimanya itu ada seminar. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam. Ini mau langsung dikomentarin atau kita next? Silakan ditutup, Sindri. Ya, Bu, benar, Bu. Oke, kita lanjutkan aja. Nanti setelah 2 atau 3 orang nanti akan saya komentarin. Catatan untuk Sindri sudah saya siapkan. Silahkan orang kedua. Untuk waktunya tadi Sindri cukup lama ya, hampir 10 menit lebih ya. Ya, jadi bisa nggak usah banyak ditambah-tambah, itu nggak usah, jadi cukup padat aja tadi di awal. Di awal tadi kecepatannya sudah bagus, cuma pada saat penjelasan pembuatan ekstraknya tadi agak lama, begitu banyak yang dijelaskan seperti itu. Oke, silakan lanjutnya ke orang kedua. Izin share screen, Bu. Apakah PPT saya sudah terlihat? Udah, silakan. Dari ya. Siapa yang terlihat PPT-nya? Punya kau atau punya Ria? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan presentasi mengenai proposal pengembangan produk saya, yaitu pengaruh penambahan ekstrak daun pandan, Pandanus campylifolius terhadap karakteristik minuman sari kacang hijau Vigna radiata, disusun oleh Ria Aryani, NIM J1A118030. Pendahuluan. Menurut Ningsi, pada tahun 2016, sari kacang hijau adalah produk yang berasal dari ekstrak kacang hijau dengan air atau larutan tepung kacang hijau dalam air, dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lain yang diizinkan. Kacang hijau sendiri merupakan sumber gizi, terutama protein. Kandungan gizi protein kacang hijau sebesar 19,7 sampai 24,2%. Kandungan asam amino pada kacang hijau juga cukup lengkap, yang terdiri dari lisin, metionin, dan isoleusin. Mengingat produk kacang-kacangan yang dibuat menjadi produk minuman biasanya memiliki bau langu atau bau khas kacang-kacangan yang dapat membuat daya tarik produk turun. Sehingga maka diperlukannya penambahan produk pangan lainnya untuk menambah cita rasa, aroma, maupun warna. Di sini saya menggunakan penambahan ekstrak daun pandan. Daun pandan sendiri digunakan karena mampu memberi warna dan aroma yang baik bagi produk. Selain itu, menurut Departemen Kesehatan pada tahun 1997,
Daun pandan memiliki kandungan tanin, flavonoida, saponin, polifenol, dan zat warna, serta alkaloid. Penambahan ekstrak daun pandan juga untuk mengurangi dampak negatif penggunaan pewarna sintesis. Di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak daun pandan terhadap karakteristik minuman sari kacang hijau, dan untuk mendapatkan konsentrasi ekstrak daun pandan yang menghasilkan minuman sari kacang hijau dengan karakteristik terbaik. Hipotesis penelitian, ekstrak daun pandan berpengaruh terhadap sifat organoleptik minuman sari kacang hijau. Konsentrasi terbaik ekstrak daun pandan dapat menghasilkan minuman sari kacang hijau dengan karakteristik terbaik. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, informasi, dan referensi tentang pengaruh konsentrasi ekstrak daun pandan terhadap karakteristik dan sifat organoleptik minuman sari kacang hijau. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret 2021 di rumah praktikan. Bahan dan alat yang digunakan yaitu baskom ukuran sedang, kompor, panci presto, blender, timbangan, gelas ukur, pengaduk, gunting, dan kain saring. Bahan yang digunakan yaitu kacang hijau, air, gula pasir, gula merah, jahe, dan daun pandan yang dijadikan ekstrak. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan 3 perlakuan. Perlakuan pertama, tanpa adanya penambahan konsentrasi ekstrak daun pandan. Perlakuan kedua, ditambahkan ekstrak daun pandan sebesar 7%. Perlakuan ketiga, konsentrasi ekstrak daun pandan sebesar 10%. Di sini ada pelaksanaan penelitian. Pertama yang dilakukan adalah pengekstraksian daun pandan. Daun pandan yang kita dapatkan dicuci bersih menggunakan air mengalir. Selanjutnya dirajang halus. Selanjutnya dihaluskan menggunakan blender. Saat dihaluskan ditambahkan air sebanyak 2 liter dengan penghalusan yang dilakukan berulang. Setelah itu daun pandan tadi disaring. Setelah disaring, ampasnya dibuang, diambil sarinya, lalu diendapkan selama 3 hari. Dimasukkan dalam kulkas. Setelah diendapkan selama 3 hari, akan didapatkan endapan serta air. Air dari sari daun pandan ini dibuang, diambil endapan. Itulah yang menjadi ekstrak daun pandan sebesar 100%. Selanjutnya ada pembuatan konsentrasi 7% dan 10% ekstrak daun pandan. Ekstrak daun pandan 100%. Di sini saya menggunakan dua konsentrasi yaitu 7% dan 10%. Untuk mendapatkan 7% ekstrak daun pandan, diambil 7 mili, dilakukan pengenceran dengan 7 mili ekstrak daun pandan ditambah dengan 93 mili air. Begitu pula ekstrak pandan 10%. 10 mili ekstrak daun pandan ditambah 90 mili air. Di sini saya menggunakan rumus pengenceran N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2. Selanjutnya ada pembuatan sari kacang hijau. Kacang hijau dicuci menggunakan air bersih. Selanjutnya direndam 3 jam dalam air supaya mempercepat proses perebusan nanti karena kacang telah terbuka. Selanjutnya direbus. Di sini saya menggunakan panci presto merebusnya agar lebih mempercepat. Setelah itu kacang hijau yang telah direbus tadi dilakukan di blender dengan penambahan air 2 liter. Setelah itu dilakukan penyaringan. Ampas dari kacang hijau dibuang, yang diambil hanya sarinya saja. Sari kacang hijau tadi dimasak. Pada saat dimasak ditambahkan gula merah, gula pasir, dan jahe. Setelah itu dibagi menjadi 3, 100 mili, 100 mili, 100 mili. Lalu ditambahkan 7% ekstrak daun pandan untuk perlakuan pertama, perlakuan kedua ditambahkan 10% ekstrak daun pandan, dan perlakuan ketiga tanpa ekstrak daun pandan. Setelah ditambahkan, dididihkan kembali, lalu angkat, sajikan, dan dilakukan uji organoleptik. Selanjutnya ada parameter yang diamati. Parameter yang saya amati untuk praktikum ini yaitu uji organoleptik, indikator warna, aroma, dan rasa. Analisa data. Data hasil uji organoleptik ini dideskripsikan untuk mengetahui pengaruh perlakuan konsentrasi daun pandan yang mana yang menghasilkan minuman sari kacang hijau dengan perlakuan konsentrasi terbaik. Di sini ada biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya yang saya butuhkan untuk membuat produk ini dari bahan habis pakai sebesar 70.000 untuk membeli bahan-bahan dan peralatan penunjang. Untuk alat yang digunakan sebesar dengan total Rp1.637.000. Jadwal kegiatan.
Jadwal kegiatan persiapan proposal pada bulan Maret minggu pertama, seminar proposal pada bulan Maret minggu kedua, persiapan bahan dan penelitian bulan Maret minggu ketiga, dan laporan serta seminar hasil bulan Maret minggu keempat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup share screen-nya. Oke, baiklah. Itu tempatnya sudah azan ya, Ria ya? Ria di mana posisinya? Iya, Bu, di Sumatera Selatan. Oke. Ya, kita break sholatnya nunggu di tempat saya aja azannya ya, nggak apa-apa ya. Ya, biar, Bu. Biar kita sekalian nanti break sholatnya sekitar jam 4 kurang ya. Oke, kita lanjutkan ke presenter ketiga, tapi sebelum itu saya mau mengingatkan ya, silahkan dicatat ya, dicatat untuk Sindri dan yang lainnya ya. Sejauh ini presentasinya sudah cukup bagus ya, keduanya ya, penjelasannya sudah cukup bagus, intonasinya ya, cara presentasinya saya senang ya, mungkin karena faktor nggak di depan kelas kali ya, jadi gugupnya agak sedikit berkurang seperti itu ya. Nah, lalu Sindri untuk yang latar belakangnya itu jangan paragraf ya, jadi kalau bisa kalimat saja kalau memang mau menampilkan kata-kata panjang seperti itu ya, jadi jangan paragraf panjang ya. Lalu di Sindri itu yang kurang jelasnya adalah jumlah pembuatan air serai dan daun mintnya ketika di prosedur, tapi di diagram alirnya saya terlihat ya bahwa perbandingannya 1:1, cuman nggak make sense itu 40 gram dengan 40 mili air ya, nggak apa, sedikit banget pasti hasilnya satu ya, jadi nggak masuk di akal gitu ya. Kalau mungkin kayaknya kalau mau buat di blender ya Sindri ya, jadi kayaknya mungkin perbandingan airnya harus dicari lagi apakah benar 1:1 seperti itu ya. Kalau untuk yang padatan seperti misalnya jahe, serai mungkin, tapi kalau untuk daun mint itu kan bulky ya, ringan kan ya, jadi kalau 1:1 khawatirnya airnya tidak mengcover si daunnya seperti itu ya. Nah, jadi nanti disesuaikan lagi pada saat pengerjaan. Lalu satu lagi, apa perbedaan pengerjaan kamu dengan Anggi Widyastuti ya? Anggi Widyastuti itu mengerjakan apa? Kalau di jurnal itu, Bu, dia sama-sama direbus cara ekstraknya. Jadi saya ngambilnya juga sama cara direbusnya gitu. Bahannya juga sama? Bahannya kalau itu kan, kalau Anggi Widyastuti itu dia serai sama daun stevia, Bu. Kalau saya serai sama daun mintnya gitu. Oke, ya bagus ya. Nah, jadi tapi dia sama-sama diekstrak gitu ya. Stevianya diekstrak, daun serainya diekstrak ya. Iya, Bu. Oke, ya mungkin karena dia mau membuat ekstrak daun stevia, jadi lebih pekat mungkin, makanya jadi dia perbandingannya 1:1. Tapi nanti disesuaikan dengan bahan kamu nggak apa-apa ya, 1:3. Satu lagi Sindri, satuan percobaan itu minimal 15 ya, bukan 9 nggak boleh. Jadi untuk memenuhi kaidah rancangan percobaan yang benar itu minimal 15. Ya, 15. Jadi silakan diperbaiki proposalnya. Tapi kalau kita praktikum ya, jadi enggak masalah, nanti pengerjaannya cuman 3 aja nggak apa-apa, tapi jumlahnya cukup untuk kamu cicip seperti itu ya, nggak harus diulang juga nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misal untuk proposal bener-benernya nanti dibenerin gitu ya. Nah, lalu Sindri, yang lainnya ya, kalau nggak salah saya sudah sampaikan ya bahwa kita ini nanti di laporan akhirnya ada perhitungan ekonomi tekniknya ya. Jadi ada ekoteknya. Jadi kalian kalau produk yang kalian hasilkan itu kalau dijual berapa harga satuannya, lalu satu kali produksi itu berapa jumlahnya, jadi dihitung ya, kapan BEP, yang lain-lainnya dihitung ya untuk di laporan akhirnya ya. Nah, karena biasanya kita pengembangan produk ini kita jualan ya, kalau pernah lihat itu kebetulan tahun kemarin nggak sempat jualan kan karena udah keburu COVID ya. 2 tahun yang lalu kita sempat jualan seperti itu ya. Jadi pengembangan produk ini biasanya kita buka stand seperti itu ya. Oke. Lalu selanjutnya saya kalau untuk siapa tadi ini namanya? Ria ya, kalau untuk Ria sudah benar, sudah baik, cuman di diagram alirnya nggak jelas ya jumlahnya, nanti kalau bisa ditambahkan gitu ya. Jadi sepertinya daun pandannya berapa banyak gitu kan, saya juga nggak tahu kan daun pandannya berapa banyak, airnya berapa banyak. Silahkan Ria. Daun pandannya 300 gram Bu untuk
dijadikan ekstrak dengan air 2 liter. Oke, ya itu disampaikan di diagram alirnya gitu ya. Jadi tahu tadi ketika presentasi kamu sampaikan atau tidak ya? Tidak, Bu, lupa, Bu. Tidak. Ya berarti memang itu yang terlupa ya. Lalu skala penilaian ORLAB-nya dicantumkan ya, misalnya skalanya 1 apa nilainya, 2 apa nilainya, kayak gitu ya. Oke, tadi sudah cukup bagus karena tadi kalau kita lihat di slide terakhir kan kamu masukin kotak-kotak aja ya, tadi apa rasa sama warna atau apa gitu ya. Nah, tapi kan kamu nggak ngasih tahu skalanya dan tidak ngasih tahu apa namanya skala pengujiannya untuk warna apa saja, untuk rasa apa saja, yang seperti itu ya, Ria. Nah, jadi nanti ini kalian sudah bisa ya mulai ikut seminar hasil. Ya, sudah bisa ikut seminar hasil. Jadi nanti kalau mau seminar proposal sudah cukup jumlahnya karena ada syarat-syaratnya kan ya. Nah, jadi sekalian lihat-lihat juga, ikut-ikut. Nah, nanti kebetulan kalau penulisan skripsi ini tidak ada perumusan masalah. Ya, nanti disesuaikan saja sesuai template untuk menyusun skripsi kalau untuk skripsi. Oke, silakan tadi yang sudah share screen siapa? Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Baik, kepada teman-teman, apakah sudah nampak PPT-nya? Sudah, Man. Udah, Man. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risman Arianto dengan NIM J1A118080. Di sini saya akan mengajukan yaitu penelitian uji organoleptik minuman teh terhadap penambahan air perasan jeruk kasturi. Adapun pokok pembahasannya akan dibahas dalam PPT ini. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan, kedua tinjauan pusaka, ketiga bab 3 metodologi penelitian, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama itu latar belakang. Teh adalah minuman penyegar yang populer di Indonesia. Minuman teh disukai banyak masyarakat Indonesia karena memiliki banyak manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh manusia. Teh terbuat dari pucuk tanaman teh yang diolah melalui proses pengolahan tertentu. Selanjutnya itu jeruk kasturi atau sering juga disebut dengan jeruk kunci. Ini memiliki banyak khasiat. Salah satu khasiat dari jeruk kunci ini yaitu di desa Sukarami di Kecamatan Sekayu yaitu dengan penambahan sebagai bahan tambahan sebagai penyedap makanan. Oleh karena itu saya berkeinginan untuk meneliti membuat minuman teh dengan campuran air jeruk kasturi dengan konsentrasi 0% sebagai penetral, yang kedua itu 40% dan 60%. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh minuman teh terhadap karakteristiknya setelah ditambahkan air perasan jeruk kasturi dan mengetahui perlakuan terbaiknya antara 0, 40% dan 60%. Selanjutnya itu hipotesis penelitian. Minuman teh berpengaruh air perasan jeruk kasturi dan konsentrasi minuman teh terhadap air perasan jeruk kasturi. Lalu manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, informasi, dan referensi tentang pengaruh minuman teh terhadap ekstraksi dari perasan air jeruk kasturi. Menurut para ahli, menurut Gani 2002, teh sejak abad ke-4 Masehi telah dikenal di Cina, dimanfaatkan sebagai ramuan obat. Tanaman teh berasal dari tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi. Namun di Indonesia umumnya tanaman teh ditanam di daerah dataran tinggi yang beriklim sejuk. Semakin tinggi daerah penanaman teh, maka semakin tinggi mutu daun teh yang dihasilkan. Selanjutnya itu jeruk kasturi. Menurut Sarwono 1995, secara botanis, tanaman jeruk kasturi memiliki susunan tanaman dengan kingdom, flat, divisi spermatopha, subdivisi agispermae, Next aja ya, jangan dibaca semua ya, Arisman. Iya, ya Bu. Nah, selanjutnya itu organoleptik. Uji organoleptik ini uji indera, uji sensori, sendiri merupakan pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerima terhadap produknya. Selanjutnya itu warna. Warna merupakan atribut fisik yang dinilai terlebih dahulu dalam
penentuan mutu makanan, dan terkadang bisa dijadikan ukuran sebagai penentu cita rasa. Aroma ditentukan oleh zat-zat volatil masuk ke dalam saluran hidung, ditanggapi oleh indera penciuman. Dari rasa juga menyatakan rasa suatu makanan merupakan salah satu faktor yang menentukan daya terima konsumen terhadap suatu produk. Hanya itu tekstur. Tekstur bersifat kompleks dan terkait dengan struktur bahan yang terdiri dari 3 elemen, yaitu mekanik, kekerasan, kerenyahan. Misalnya geometrik, berpasi, beremah, dan mouflé, berminyak atau berair. Metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2021 sampai selesai, bertempatan di rumah mahasiswa masing-masing, di rumah mahasiswa Universitas Jambi. Alat dan bahan yang digunakan, alatnya yaitu seperti gelas kaca, kompor, timbangan analitik, tabung gas 3 kilo, pengaduk atau sendok, jerai, alat untuk memeras jeruk. Selanjutnya itu bahan, air atau aquades, kertas kuesioner, teh bubuk, dan jeruk kasturi. Rancangan percobaan yang dilakukan penelitian ini dengan perlakuan konsentrasi penambahan jeruk kasturi, yaitu perlakuan pertama itu 0% sebagai netral, perlakuan kedua 40%, dan perlakuan ketiga 60%, sedangkan teh ditambahkan dengan sebanyak 3 teh ditambahkan gula sebanyak 3 sendok teh. Pelaksanaan penelitian. Yang pertama pembuatan minuman teh, yang kedua itu pembuatan konsentrasi minuman jeruk kasturi, selanjutnya itu uji organoleptik. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data ANOVA. Pembuatan minuman teh jeruk. Yang pertama itu 1 sendok bubuk teh disiapkan, dimasukkan ke dalam gelas kaca, lalu ditambahkan air panas mendidih sekitar 300 ml. Selanjutnya itu ditambahkan gula 2 sendok teh, lalu diaduk dengan batang pengaduk atau sendok. Selanjutnya dicampur dengan air perasan jeruk kasturi sesuai perlakuan masing-masing 3 tadi, 0, 40%, dan selanjutnya itu diaduk dengan batang pengaduk dan minuman tersebut diuji organoleptiknya. Adapun parameter yang diamati yang pertama itu warna, aroma, rasa, dan keasaman dari jeruk kasturi tersebut. Nah, biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya yang digunakan peralatan penunjang Rp550.000, bahan habis pakai, perjalanan, dan lain-lain. Untuk jadwal kegiatan, persiapan penelitian di bulan pertama yaitu 1 minggu, penyusunan instrumen minggu kedua, selanjutnya pelaksanaan tindakan atau praktik dilakukan penelitian yaitu di minggu ketiga, dan pengumpulan data di minggu keempat. Selanjutnya analisis data pada minggu ke-1 dan kedua bulan kedua, lalu pembuatan laporan di minggu ketiga dan 4 bulan kedua. Seperti inilah gambaran produknya, produk dari hasil dan jeruk kasturi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, tadi itu Risman ya. Langsung saya kasih masukan ya Risman ya. Presentasi tadi seperti saya sampaikan tidak pakai bab 2 ya, tolong dicatat ya. Terus Risman, jeruk kasturi itu memang bentuknya kayak gitu ya, agak besar gitu ya, nggak kecil ya? Bukannya jeruk kasturi agak kecil ya? Iya Bu, dia agak besar dikit, agak besar sedikit. Nggak yang kecil, Kan ada nggak yang kecil-kecil gitu ya? kecil-kecil Bu, tapi ada yang kalau dia udah matang tuh agak besar dia Bu, tapi kalau agak matang kecil ya. Oke, ya jadi yang kamu pakai tingkat kematangannya yang seperti apa? Yang kuning atau yang hijau? Yang dipakai tingkat kematangannya kuning Bu. Nah, jadi itu dijelaskan nanti di bab 3-nya ya, keterangan bahannya.
Ya, lalu tadi sama seperti Sindri ya, jadi latar belakangnya itu jangan paragraf ya, dibuat aja kalau memang mau masukin kalimat-kalimat ya, jangan paragraf ya. Tahu paragraf kan? Paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat kan ya. Jadi kalau kalimat-kalimat aja sepotong-sepotong nggak apa-apa. Ya, apalagi bab 2-nya tadi memang satu bab ini ya gitu. Ya, lalu yang saya perhatikan ini bab 3-nya yaitu proses pengambilan sari jeruknya itu seperti apa ya? Air jeruk murni ya. Air jeruk kasturi murni ya, tanpa penambahan air ya. Iya Bu, air jeruk murni. Oke, jadi perasan ya, makanya merasnya pakai jerek tadi itu istilahnya ya. Apa itu kok saya baru dengar ya? Apa saya aja baru dengar? Cerek itu semacam untuk merebus air Bu. Oh, ceret. Nah, cerek. Ya, saya kira nama apa namanya? Peremas jeruknya gitu ya. Jadi lalu ini cara pengekstraknya, ekstrak tehnya ini ketika diseduh air mendidih ya, lalu didiamkan berapa lama ya, baru tidak terlihat proses penyaringan tehnya, tidak terlihat ya, langsung ditambahkan saja dengan gula. Sebanyak 2 sendok teh dimasukkan teh bubuk 1 sendok teh dan ditambahkan gula ya, lalu diaduk rata dan dibuang ampasnya. Oh gitu, ditambah gula dulu baru disaring ya. Nah, lalu pendiamannya itu berapa lama sebelum disaring ya, nanti dicatat baik-baik karena kan semakin lama kita mengekstrak pasti kan hasil ekstrak tehnya berbeda ya. Ya, memang kalau dipikir-pikir ini sederhana sekali kan pengerjaannya, tapi kalau kita kerjakan di lab, ini banyak yang bisa diukur ini. Total taninnya, berdasarkan lama ekstraknya, gitu kan ya. Apalagi jeruk ini bisa ada vitamin C-nya pasti, ya. Antosianinnya, antioksidannya sudah pasti, ya. Warna pasti berubah ketika pekatan teh tadi dikasihkan jeruk, ya. Memang ini nampaknya sederhana sekali, tapi kalau kita kerjakan di lab ini lumayan, ini banyak yang bisa kita uji gitu ya, yang terutama ya manfaat fisiologisnya ya, seperti antioksidan dan vitamin C-nya. Ya, jadi ini nanti kalaupun tidak ada, kan kita tidak ngukur ya Risman. Nah, nanti ini bisa dibahas di pembahasannya ya, di masalah komponen bioaktif daripada teh dan jeruk kasturi yang kamu gunakan. Ya, dideskripsikan secara baik dan dilaporkan dengan baik, maka hasil apa namanya tugas kamu bisa diperoleh hasil yang baik juga. Ya, itu aja. Silakan selanjutnya terakhir ya sebelum kita break sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf Bu, saya minta tolong sama Regita untuk share screen saya. Iya nggak apa-apa. Tapi sebelumnya minta tolong dong Oksa pakai jilbabnya yang benar ya. Itu apa tidak dikaitkan dengan baik gitu ya? Saya nggak masalah pakai jilbab kayak mama-mama kayak gini nggak apa-apa, tapi yang benar ya. Soalnya Oksa udah sering saya lihat kayak gini, tapi sepertinya saya belum sempat negur ya. Jadi sebelum berlanjut nanti silakan diperbaiki dulu. Oke, udah dikasih penitinya sayang, nggak apa-apa ya. Ya. Masa kayak gitu ya, nggak sopan ya. Yang lain juga ya. Saya hobi banget pakai jilbab mama-mama nih ya kalau di rumah ya, jelek gitu kan ya, nggak payah saya pakai. Saya tuh belakangan ini sejak jadi mama-mama, sejak jadi mama susah banget awalnya, agak rempong gitu rasanya pakai yang peniti-peniti atau apa. Saya bahkan udah nggak punya gitu, jarang ya. Oke, bisa dilanjutkan Oksa, silahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksa Marina dengan NIM J1A1184. Saya berasal dari kelas R002. Sebelumnya, saya terima kasih kepada Ibu Rahayu selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan produk. Next. Baiklah, di sini saya mengambil judul penelitian proposal yaitu kajian pengaruh jumlah takaran sukrosa terhadap proses pembuatan selai jagung, selai mais.
Pertama, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi sama biaya, dan jadwal kegiatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa pengaruh jumlah takaran sulfosa terhadap karakteristik dan sifat organik selai jagung. Yang kedua, apa formulasi yang terbaik dari perlakuan jumlah takaran sulfosa terhadap kualitas selai jagung. Tujuan penelitian itu untuk mengetahui pengaruh jumlah takaran sukrosa terhadap karakteristik dan sifat organoleptik selai jagung. Yang kedua yaitu untuk mengetahui formulasi terbaik dari perlakuan jumlah takaran sukrosa terhadap kualitas selai jagung. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menghasilkan inovasi produk pangan dengan bahan dasar jagung serta dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak sebagai bahan pengembang dan penerapan inovasi yang terkait dalam industri pangan, misalnya pengembangan pada produk selai ini. Latar belakang, jagung merupakan tanaman yang sangat banyak dihasilkan, namun jagung di Indonesia hanya diolah dengan itu saja, yaitu menjadi jagung bakar, sayuran, dan keripik jagung. Namun, cara pengolahan tersebut sudah sangat biasa dan kurang efisien, sehingga perlu dilakukan inovasi pengolahan jagung yang dapat meningkatkan nilai jual jagung. Selai jagung merupakan salah satu inovasi yang tepat, karena selai adalah suatu produk awetan yang memiliki tekstur yang lunak dan praktis, yang dibuat dengan memasak hancuran buah yang dicampur dengan gula, juga disertai penambahan atau tanpa penambahan air. Tanaman jagung merupakan tanaman rumput-rumputan yang berbiji tunggal monokotil. Jagung merupakan tanaman rumput kuat, sedikit berumpun dengan batang kasar dan tingginya berkisar 0,6 sampai 3 meter. Tanaman jagung termasuk jenis tumbuhan musiman dengan umur lebih kurang 3 bulan. Taksonomi tumbuh-tumbuhan jagung diklasifikasikan sebagai berikut: Kingdom Plantae, divisi Spartomegalas, next. Selai, produk yang dibuat dari buah-buahan yang telah dihancurkan atau sari buah, serta dilakukan penambahan gula, kemudian dipanaskan atau dimasak sampai terbentuk tekstur kental disebut selai. Produk ini umumnya tidak dikonsumsi secara langsung, akan tetapi sering dijadikan sebagai bahan dan bisa juga diaplikasikan dengan roti-roti yang lainnya. Next. Yang di dalam selai ini yaitu penambahan gula ataupun sukrosa pada pembuatan ini sangat penting untuk memperoleh tekstur, penampakan, dan pelapor yang baik. Selanjutnya tepung maizena. Tepung maizena digunakan sebagai untuk pengental. Garam digunakan untuk membuat suatu masakan. Rasa asin yang ditimbulkan oleh garam dapur berfungsi sebagai penguat rasa yang lainnya. Garam dapat berfungsi sebagai pengawet karena berbagai mikroba pembusuk khususnya bersifat proteolitik sangat peka terhadap kadar garam. Next. Alat dan bahan. Alat digunakan dalam penelitian ini yaitu baskom, pisau, timbangan, talenan, panci, blender, wajan, pengaduk, dan botol selai. Bahan yang digunakan yaitu jagung, sukrosa, garam, dan tepung maizena. Rancangan penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap dengan 3 taraf perlakuan diberikan perlakuan jumlah takaran sukrosa yaitu dengan takaran 70 gram, 80, dan 90 gram. Parameter yang diamati yaitu daya oles, warna, aroma, dan rasa. Next. Dalam arti proses pembuatan selai jagung. Jagung dibersihkan dan diserut, kemudian dihaluskan menggunakan blender sehingga mendapatkan bubur jagung. Dipanaskan pada suhu lebih kurang 80 derajat Celcius, ditambahkan gula, garam, dan tepung maizena sesuai perlakuan. Dimasak hingga tercampur rata dan membentuk gel. Dimasukkan ke dalam botol jar yang sudah disterilisasi. Next. Biaya dan jadwal kegiatan. Jenis pengeluaran ini saya ambil jagung 18.000, gula 14.000, tepung maizena 5.000, dan garam. Karena saya berpikir cuma untuk membuat selai rumahan gitu, Bu. Jenis kegiatan, persiapan bahan, pembuatan produk selai, pengamatan dan uji sensori dilakukan bulan 3, sedangkan pelaporan dilakukan bulan 4. Terima kasih. Oke, silakan ditutup. Tadi saya nggak nengok jam berapa kamu mulai. 33 ya?
Jam berapa dia tadi mulai? Ya, dicek waktunya ya, dicek waktu sendiri. Tadi saya ingat, si Oksa mulai jam segini, enggak saya catat, lupa habis itu. Nah ya, yang saya soroti ya Oksa, apa Oksa? Coba sampaikan apa? Apa yang perlu kamu perbaiki dari slide presentasi kamu? Apa Oksa? Kalimatnya masih paragraf ya. Oke, selain itu apa? Diagram alir pembuatan slide. Oke, bukan. Kebalik kayaknya urutannya ya. Latar belakang dulu baru tujuan ya. Kamu tadi sepertinya menyampaikan tujuan dulu kan ya, baru latar belakang. Yang lain sadar nggak? Iya, Bu. Ya, Iya. ya tadi kamu nyampaikan. Lalu pertama tadi, kalau boleh dicek lagi ya, zeamais ya, bukan zaemais. Ya, coba kalau dicek lagi tadi tuh slide pertama itu zae loh. Apa memang itu mau jadi merek dagangnya gitu kan ya, Selai Zae gitu kan. Nah, terus kalau memang ini mau kamu teruskan, saya setuju. Nanti kalau misalnya, ini kemarin dapat kabar juga ternyata yang PKM universitas itu katanya udah tutup ya, terakhir 28. Nah, jadi silakan ditunggu aja nanti ya. Buat yang lain ditunggu untuk yang PMW. Ya, ini bagus ini ya, Oksa. Walaupun sebenarnya ya penelitian Oksa ini udah banyak banget yang dikerjain orangnya, pengaruh pektin udah ada ya kan Oksa. Nah, jadi ketika kamu mau men-SWOT produk kamu ini nggak tahu ya, nanti di SWOT ya, nanti di laporannya ditulis lagi tambahan kerjaan. Tambahan kerjaannya adalah catat silahkan. Karena kan kemarin kita mau menyesuaikan seperti proposal PKM ya. Nah, nanti dicek lagi kalau masih bisa dimasukkan, ya cek yang kejurusan aja ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau masukin, silakan dimasukkan. Penambahan untuk di laporannya itu adalah analisis SWOT ya. Analisis SWOT di bab mana? Bab 2 ya, di subbab terakhir nanti buat analisis SWOT dari produk kalian itu. Ya, kemarin saya mau masukin itu cuma karena kan kita mau ikutin itu tapi nggak itu kan. Nah, jadi nanti untuk di laporannya masukkan analisis SWOT produk kalian. Ya, untuk Oksa ini sepertinya produknya ini nggak ada keterbaruannya. Ya, ini udah banyak ini ya, cuman yang pengaruh penambahan pektin juga ada. Kamu pengentalnya pakai apa, Oksa? Tepung maizena, Bu. Oke, yang pengaruh penambahan tepung maizena sudah ada penelitiannya? Ada mungkin, Bu. Nah, mungkin atau enggak? Nah, ini kan berarti kamu saya sangat bisa tahu sekali ini bahwa proposal kamu masih belum jelas. Ya. Kamu jawabnya ada kali, Bu. Itu kan nggak jelas, berarti kamu nggak banyak mencari informasi mengenai produk yang akan kamu buat kan ya? Nah, kita nggak bisa ketika kita mikirkan sesuatu, itu seolah-olah produk itu belum ada di muka bumi ini. Nggak gitu. Ya. Nah, jadi ketika kalian menulis latar belakang, sampaikan produk sejenis yang sudah dikerjakan orang seperti apa, ya, sejauh ini apa yang sudah dikerjain. Saya tadi barusan nyari pengaruh penggunaan pektin pada pembuatan selai jagung sudah ada, Oksa. Ya, silakan Oksa cari lagi, ya. Nah, biasanya penambahan sukrosanya itu pada pembuatan selai itu berapa banyak? Ya, selai itu ada kriteria total padatan terlarutnya. Ya, jadi nanti kamu cek lagi SNI-nya, berapa minimal penambahannya, berapa maksimalnya itu yang kamu gunakan. Perlakuan kamu penambahan tepung maizenanya saja, ya. Jadi kamu cari penambahan tepung maizenanya yang terbaik berapa banyak, seperti itu. Ya, kalau gulanya kamu buat konsentrasi pasti beda hasilnya. Ya, Oksa nanti kebanyakan jadi keras, ya kan? Kedikitan jadi encer, kayak gitu kan ya. Ya, jadi nanti coba silakan diperbaiki proposalnya. Nggak usah dikirim lagi, nggak apa-apa. Untuk yang dikerjakan saja, nanti di laporannya aja yang sudah dirubah. Oke? Nah, itu dia tadi. Ya, lalu selanjutnya, nanti Oksa ini silakan dibahas juga kalau memang tetap mau pakai gula, ya. Kenapa gula bisa memperbaiki flavor? Flavor ya, bukan rasa yang kamu sebutkan tadi. Ya. Nah, di diagram alir juga ya penghalusan jagungnya tadi ya, apakah dilakukan penambahan air? Tidak dijelaskan berapa banyak penambahan airnya, ya. Lalu bubur jagung ya yang langsung dipanaskan ya, berarti bukan sarinya ya.
Kamu juga tadi ketika mencari definisi selainnya juga ya, kan kamu bilang sari buah ya. Kalau sari buah itu dibuat jam ya, itu yang jam jenis jelly. Tapi kalau yang jam beneran yang selai itu biasanya penggunaannya bubur buah. Ya. Nah, tapi sekarang kan definisi-definisi itu udah banyak bergeser. Ya, jadi bahkan selai itu jagung ini bukan buah kategorinya kan sudah bisa dibuat dari situ gitu kan ya. Nah, tadi kan kamu kalau kamu cek lagi PPT kamu itu definisi selai tadi adalah sari. Nah, namun ketika di prosedur kamu memakai bubur ya, Oksa ya. Nah, jadi dicek lagi perbedaan yang jam benar-benar jam selai atau yang jam jenis jelly. Ya, jadi kalau kalian lihat itu beli jam beli selai ya, memang ada yang bubur buah, ada yang sari buah ya. Nah, jadi ada yang tipe jelly. Jelly itu biasanya lebih bening seperti itu ya, transparan ya, terbayang ya. Nah, kalau selai yang itu dia lebih keruh karena dia bubur. Oke. Nah, saya rasa itu sekarang kita break 15 menit untuk sholat asar ya. Nanti kita ketemu lagi di Zoom ini. Ya, saya tutup videonya. Baik, Bu. Oke, sekarang kita lanjutkan presentasinya. Silahkan bagi yang ingin presentasi menampilkan share screen-nya dan langsung presentasi. Terima kasih. Udah, sebanyak ini orang nggak ada yang mau presentasi? Sudah habis orang-orang yang bernyali. Kalau mengharapkan ditunjuk, saya tidak akan menunjuk ya. Silahkan inisiatif masing-masing. Ibu, saya mau presentasi. Ya, silakan. Ya. Mana ya? Tidak mau. Udah mau. Sambil nunggu Arsy, siapa yang bisa? Lanjut aja. Kenapa nggak mau Arsy? Udah, Bu. Oke. Apakah udah muncul di... Sudah muncul. Sudah. Ada apa nih jendela audiens ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fadila Arsy. Dengan NIM J1A11812 akan mempresentasikan mengenai pengaruh penggunaan CMC atau carbon molecule selasa terhadap cookies dengan penambahan pasta umbibit merah. Nah, yang pertama, selanjutnya adalah latar belakang. Nah, bit merah ini memiliki karakteristik daging buah berwarna merah, rasa sedikit manis, aroma yang khas, tekstur daging buah yang lunak dan dapat dijadikan sebagai pewarna alami yang mengandung senyawa nitrogen di dalam aktivitas antioksidan yang tinggi dan bersifat larut air. Nah, latar belakang ini melatar belakangi
dengan pemanfaatan umbi bibit merah yang diolah menjadi pasta yang memiliki tekstur yang sangat halus sehingga dapat dengan mudah ditambahkan dalam olahan seperti menjadi olahan produk cookies. Nah, pasta umbi bibit merah ini tidak dapat menggantikan 100% peranan tepung pada cookies, sehingga untuk memperbaiki tekstur digunakanlah ialah CMC yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan pada cookies. Nah, pengaruh proporsi tepung dan pasta umbi bibit merah dengan konsentrasi CMC ini perlu dilakukan untuk mendapatkan cookies dengan karakteristik yang diinginkan. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui penambahan konsentrasi CMC terhadap karakteristik fisik dan organoleptik cookies dengan penambahan pasta umbi bibit merah, dan mengetahui konsentrasi CMC yang tepat pada pembuatan cookies dengan penambahan pasta umbi bibit merah pada karakteristik fisik dan organoleptiknya. Kemudian manfaat penelitian. Nah, secara ilmiah ini untuk mempelajari dan mengetahui mengenai pengaruh dan konsentrasi CMC yang paling sesuai terhadap cookies dengan penambahan pasta umbi merah, dan selanjutnya memberikan tambah pada pemanfaatan umbi merah di Indonesia yang diolah menjadi produk pangan yang enak dan menarik, tetapi juga memiliki nilai gizi yang menjadi sumber referensi dalam pembuatan cookies. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini yaitu ada alat dan bahan yang berupa alat yang digunakan berupa timbangan, mixer, baskom, spatula, loyang, oven, pisau, sendok, blender, loyang, talenan, kompor, pengaduk, piring, panci, cawan porselen, desikator, gelas ukur, tekstur analyzer, dan color reader. Nah, bahan yang digunakan seperti umbi bibit merah yang dijadikan pasta, tepung terigu, gula, telur, margarin, baking soda, dan vanili, lalu CMC. Nah, di sini rancangan penelitiannya itu merupakan jenis penelitian eksperimental yang dilakukan dengan tiga perlakuan. Perlakuan yang pertama itu tanpa penambahan CMC atau kontrol dengan CMC 0%. Perlakuan kedua dengan penambahan CMC 0,5%. Dan perlakuan ketiga dengan melakukan penambahan CMC 1%. Nah, prosedur penelitian yang pertama adalah adanya pembuatan pasta umbi bibit merah. Yang pertama, umbi bibit merah itu dicuci, lalu dikupas dan dipotong galuru, kemudian dikukus selama kurang lebih 20 menit, lalu dihaluskan, dan terbentuklah pasta umbi bibit merah. Nah, prosedur penelitian yang kedua adalah pada pembuatan cookies ini, cookies dimixer hingga homogen, yaitu berupa margarin dan gula, lalu ditambahkan telur, kemudian lalu ditambahkan tepung seberat 50 gram dan pasta umbi bibit merah seberat 50 gram juga, lalu baking soda dan vanili, kemudian ditambahkan bahan penstabilnya sesuai dengan perlakuan, dan kemudian diaduk hingga terbentuk adonan dipanggang dan dioven pada suhu 150 derajat Celcius dengan lama pembakaran sekitar 15 menit, lalu lalu menjadi cookies dengan penambahan pasta umbi bibit merah. Nah, pengujian variabel yang digunakan berupa kadar air, pengujian tekstur kekerasan yaitu hardness menggunakan tekstur analyzer, dan kemudian pengujian warna menggunakan color reader, dan uji organoleptik menggunakan uji hedonic dengan parameter aroma, warna, rasa, dan tekstur. Selanjutnya ada analisis data yang menggunakan analisis ANOVA. Apabila hasil analisis signifikan dilakukan uji lanjut Duncan dengan taraf signifikasi 5%. Anggaran biaya yang digunakan yaitu peralatan yang diperlukan sekitar 3.180.000, bahan yang habis pakai 142.800, perjalanan 100.000, dan lain-lainnya 150.000, dengan total anggaran 3.572.800. Kemudian jadwal kegiatan, persiapan administrasi pada bulan pertama, persiapan bahan peralatan pada bulan pertama, pembuatan produk pada bulan kedua, promosi dan publikasi pada bulan ketiga, pemasaran pada bulan ketiga, dan keempat, evaluasi dan maintenance pada bulan keempat dan kelima, lalu pelaporan pada bulan kelima. Ya, terima kasih. Saya tutup, saya akhiri. Baiklah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Sudah lumayan baik ya tadi presentasinya. Cuman saya yang nggak masuk saya ini. Berarti pengaruhnya penggunaan CMC ya untuk pembuatan cookies dengan umbi bibit sudah ada ya penelitiannya ya, Arsy? Sudah ada. Tapi ya sudah ada, tapi pembuatan cookies yang dibuat yang saya temukan itu dengan penambahan seperti tepung kacang hijau, pasta umbi bibit merah dengan tepung kacang hijau, pasta umbi bibit merah dengan tepung kacang merah, seperti kalau misalnya pembuatan cookies dengan pasta umbi bibit aja belum ada. Aneh ya, malah yang dia murni umbi bibit kok malah nggak ada ya, dengan campuran malah sudah ada, mungkin sudah ada cuma tidak terdeteksi kali ya. Nanti kalau search jurnal mungkin cari yang internasional ya untuk ngecek apa kita mungkin di Indonesia nggak ada gitu kan.
Nah, atau mungkin di luar negeri sudah ada, makanya orang di Indonesia tidak ada yang menggunakan pasta umbibit sendiri gitu. Nah, pembuatan pasta umbibitnya sudah berdasarkan jurnal penelitian ya, Arsy? Ya Bu, sudah. Oke, umbibitnya dari mana ya barangnya? Mahal nggak sih umbibit? Saya aja belum pernah loh konsumsi umbibit. Gimana? Sekilo kemarin saya lihat di pasar swalayan 14.500. Murah ya? 14.500? 14.500 di Freshmart. Oh, ada ya. Saya kebetulan belum pernah ngecek sih di Jambi karena maksudnya memang jarang juga sih sekarang ke mall ya. Dan ketika ke mall nggak itu yang dicari, jadi nggak ketemu kali. Oh, sudah ada ya. Itu biasanya konsumsi umbibit itu direbus saja ya atau di mana sih? Dimakan segar atau diapain ya? Biasanya Umbibit dijadikan salad, di jus, atau nggak, di rasanya kayak bengkuang ya? Maksudnya dia lebih ke bengkuang atau lebih ke ubi jalar? ke bengkuang, Bu. Teksturnya Lebih ke seperti bengkuang ya. Oke ya, jadi banyak airnya gitu ya. Oke ya sudah. Apakah penambahan CMC umum dilakukan untuk pembuatan cookies? Iya, Bu. Oke, fungsinya apa untuk penambahan cookies menggunakan CMC? Sebagai penstabil. Oke, Kalau emang dalam ketika ditambahkan bit ini, cookies kamu jadi tidak stabil ya? terigu aja, itu tekstur yang dihasilkan dari jurnal-jurnal yang saya temukan atau penelitian-penelitian sebelumnya, tekstur data itu kurang memuaskan gitu. Jadi untuk memperbaiki tekstur si cookies tadi perlu penambahan isi untuk melihat apakah mendapatkan karakteristik tekstur yang diinginkan, karakteristik fisiko-kimia sifat fisik. Ya, jadi nanti itu yang lebih ditonjolkan ya. Nah, selanjutnya saya mau nanya, jadi pengaruh penambahan CMC ini bertujuan untuk lebih lembut ya? Apa kelemahan yang memperbaiki tekstur? Enggak, maksudnya kan ini kamu bilang kan memperbaiki tekstur, digunakan CMC untuk memperbaiki kelemahan pada cookies. Kelemahan pada cookies ini yang kamu soroti itu kelemahan yang mana? Tekstur, warna, dan Ya, teksturnya yang seperti apa? Lembek kah, kelewat keras kah, atau apa? lembek, Bu, kalau nggak pakai CMC. Iya, berarti cookies umbibit ya, cookies dengan penambahan pasta ya. Karena kan kalau cookies biasa kan nggak lembek, sayang. Iya, dengan Oke ya, jadi kalimatnya dibenerin lagi ya, dicek lagi nanti di proposalnya, yang mana perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya saya mau nanya, untuk cookies biasa nggak diuji daya kembangnya? Iya, Bu. Coba nanti dicek ada nggak pengujian daya kembang pada cookies. Nah, kalau bisa ditambahkan untuk parameternya. Jadi ada yang bisa dikerjakan di rumah ya, selain organoleptik dan warna. Ya. Nah, jadi dicek daya kembang cookies kan, karena kan biasanya kan cuma sebelum dipanggang sama setelah dipanggang. Ya, jadi dia lihat diameternya aja kali ya, diameternya diukur tengahnya sama 2 kali lah ya, silang gitu kan ya. Nah, baru dirata-rata. Ya, jadi ngembang atau enggak, tapi dicek dulu prosedurnya yang benar seperti apa. Oke, itu saja. Terus tadi ya biasa ya, ke kalimatnya masih panjang-panjang gitu ya, jadi di latar belakang masih kalimat semua ya. Biasanya kalau saya tuh tipe orang yang visual gitu ya, jadi makanya kalau presentasi suka ada gambar-gambarnya gitu ya. Jadi ketika polos-polos gitu rasanya ada yang kurang gitu ya. Oke, silakan selanjutnya. Oke, sambil nunggu ada yang mau presentasi. Ketika melakukan pekerjaan di rumah, yang pasti semua yang bisa diukur, yang bisa terukur. Seperti tadi ya, contohnya waktu penyeduhan, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya tadi nanti si Arsy mungkin berarti punya timbangan ya Arsy ya. Kalau nggak punya timbangan, bisa diukur dengan sesuatu yang berskala, seperti gelas yang ada skalanya, seperti itu ya, atau takaran sendok gitu ya. Pokoknya apa yang bisa diukur, terukur dengan jelas ya pengerjaannya, dan dideskripsikan aja. Ya, jadi tidak harus semua sesuai dengan prosedur yang kalian temukan di jurnal gitu ya. Jadi pengerjaannya bisa kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian di rumah. Oke, ada lagi yang mau presentasi? Belum nyampe 10 orang ini.
Selagi nggak ditunjuk, aku mah anteng-anteng aja gitu kan ya. Oke, silakan Anissa Chandra Nabila. Ini namanya Anissa atau Chandra atau Nabila? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan proposal saya dengan judul pengaruh penggunaan beras hitam terhadap sifat fisikokimia dan organoleptik beras kencur sebagai minuman fungsional. Garis besar yang akan saya sampaikan di sini itu terdapat pendahuluan metodologi penelitian. Saya mau mute kamu kok nggak bisa ya dipencet nih. Udah saya pencet mute, kamu nggak mau mute juga. Tolong di mute sendiri. Oke, lanjutkan. Baik, saya ulangi. Garis besar yang akan saya bahas di sini itu mengenai pendahuluan, kemudian metodologi penelitian, anggaran biaya, dan jadwal pelaksanaan. Latar belakang. Beras kencur dikenal sebagai minuman tradisional khas Indonesia yang terbuat dari bahan-bahan herbal segar. Komposisi utamanya ialah beras dan rimpang kencur yang memiliki senyawa fenolik yang berfungsi sebagai antioksidan. Pemilihan beras hitam untuk digunakan dalam pembuatan minuman beras kencur merupakan pilihan yang tepat dan terbaik karena tujuan dari penelitiannya adalah untuk memberi nilai tambah kesehatan kaya senyawa antioksidan pada minuman beras kencur. Dari penelitian ini, beras kencur yang dicampur dengan susu memberikan manfaat yang sangat banyak untuk tubuh. Di antaranya mampu menambah stamina tubuh, membantu program diet, menyingkirkan kolesterol jahat, mengatasi flu dan batuk, mengurangi rasa sakit, dan lain sebagainya. Rumusan masalah dan proposal ini yang pertama, bagaimana pengaruh beras hitam yang digunakan pada pembuatan minuman fungsional susu beras kencur. Kemudian, bagaimana sifat fisikokimia dan organoleptik minuman fungsional beras kencur pada setiap perlakuan yang diberikan. Untuk tujuan penelitian, mengetahui pengaruh jenis beras hitam yang digunakan pada sifat fisikokimia dan organoleptik minuman fungsional susu beras kencur. Luaran yang diharapkan, laporan kemajuan riset dengan produk minuman fungsional, kemudian laporan akhir riset dengan produk minuman fungsional, dan menghasilkan produk terbaru sebagai minuman fungsional yang berkualitas. Untuk manfaat penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai sifat fisikokimia dan organoleptik penggunaan beras hitam serta manfaat beras hitam pada minuman fungsional susu beras kencur. Untuk metode penelitian terdapat waktu dan tempat, alat dan bahan, dan pelaksanaan penelitian. Untuk alat dan tempat, alat yang digunakan pada penelitian ini diantaranya panci, wajan, pisau, talenan, baskom, kompor, pengaduk, blender, ayakan atau saringan, dan botol. Untuk bahan yang digunakan pada penelitian ini, beras hitam 500 gram dan 250 gram, kemudian beras putih sebanyak 500 gram, kencur 50 gram, susu murni 1 liter, gula pasir 15 gram, asam jawa 15 gram, jahe 15 gram, dan jeruk nipis 10 gram. Untuk pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan membandingkan 3 perlakuan pada minuman. Di antaranya 1, penggunaan beras putih 500 gram dengan 500 gram air rebusan sebagai kontrol. Kemudian untuk penggunaan beras hitam 500 gram dengan 500 gram air rebusan, dan penggunaan beras hitam 250 gram dengan 500 gram air rebusan. Lalu dilakukan pengamatan terhadap perubahan fisikokimia dan organoleptik minuman sebelum dicampurkan dengan susu murni. Untuk prosedur pengolahan beras sebelum menjadi minuman fungsional. Pertama, beras hitam dan beras putih dicuci lebih kurang 3 kali dan direndam selama 30-60 menit dengan air mineral. Kemudian beras ditiriskan. Untuk prosedur pembuatan minuman fungsionalnya sendiri, pertama disiapkan panci di atas kompor dan diisi air mineral sebanyak 2 liter. Dicuci jahe dan kencur lalu diiris. Setelah itu dimasukkan gula merah, gula jawa, asam jawa, gula pasir, irisan jahe dan kencur ke dalam panci. Diaduk hingga mendidih dan ditambah garam. Setelah itu disaring air rebusan dan ditunggu hingga dingin. Lalu dimasukkan beras yang sudah ditiriskan tadi secara bergantian ke dalam blender dan diberi air rebusan sesuai dengan takarannya. Lalu di blender hingga halus. Saring dan dituangkan ke dalam botol yang sudah berisi susu murni. Parameter yang diamati terdapat warna, aroma, rasa, dan organoleptik. Untuk parameter organoleptik ini dilakukan oleh 25 panelis.
Untuk anggaran biaya dan jadwal pelaksanaan, terdapat jenis pengeluaran pada anggaran biaya. Itu ada perlengkapan yang dibutuhkan sejumlah 450.000, bahan-bahan sejumlah 143.000, transportasi sejumlah 50.000, dan biaya lain-lain sejumlah 50.000. Sehingga total dari jenis jumlah pengeluaran 693.000. Untuk jadwal kegiatan dapat dilihat sendiri pada persiapan bahan dan alat penelitian itu dilakukan pada bulan pertama. Pembuatan produk minuman fungsional dilakukan pada bulan pertama dan bulan kedua. Untuk pengujian sifat fisikokimia dan pengujian organoleptik dilakukan pada bulan pertama dan bulan kedua. Kemudian untuk evaluasi hasil dari analisa pengujian di atas ini dilakukan pada bulan kedua. Kemudian yang terakhir untuk pembuatan dan penyerahan laporan hasil akhir penelitian dilakukan pada bulan ketiga. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya komentarin ya. Jadi sebenarnya di sini harusnya kalian yang bertanya ya pada audiens yang lain. Cuman kan karena untuk mempersingkat waktu juga ya, biar lebih banyak yang presentasi ya. Jadi saya aja yang nanya dan saya aja yang ngasih masukan ya. Kalau ada yang masih ingin dikasih masukan ke temannya, boleh langsung secara pribadi ya. Penelitian beras kencur menggunakan beras hitam. Oh, judul kamu ini apa? Coba sebutkan judul kamu. Pengaruh penggunaan beras hitam terhadap sifat fisikokimia dan organoleptik pada minuman fungsional beras kencur. Susu. Ya, nanti itu Bu setelah dia diolah beras. Nah, pakai susu kan? Pakai Bu. Ada nggak di judulnya? Di judulnya itu bisa bikin susu beras kencur. Oke, apa ulangin lagi? Pengaruh Penggunaan beras hitam terhadap sifat fisikokimia dan organoleptik minuman susu beras kencur sebagai minuman fungsional. Oke, ya. Susu beras kencur ya, minuman susu beras kencur. Oke, ya. Sedangkan penggunaannya ya bukan metodenya tadi. Yang pertama malah beras hitam ya. Beras putihnya untuk apa? Ada yang dicampurin nggak tadi? Oh, dia itu ada nanti itu ada 3 buah hasil Bu. 3 perlakuan, bukan hasil sayang, 3 perlakuan. Ya, 3 buah perlakuan. Untuk yang beras putih ini itu tuh sudah wajar, sudah biasa dibuat. Ya biasanya itu dikatakan dengan kontrol. Ya, tadi ada juga tadi yang nyampaikan istilah apa tadi saya nggak itu tadi. Oke ya, nggak saya catat ya tadi yang lainnya. Jadi istilah yang umum dikerjakan itu kita gunakan istilahnya kontrol ya. Berarti itu keperlakuan pertama, jangan di tengah-tengah. Ya. Nah, jadi di perlakuan pertama adalah kontrol pembuatan susu beras kencur menggunakan beras putih ya. Nah, lalu selanjutnya beras hitam, lalu selanjutnya campuran beras putih dan beras hitam. Seperti itu, benar? Kalau untuk perlakuan ketiganya itu takaran dari beras hitamnya yang saya kurangi, Bu. Takaran seperti apa? Oh, jumlahnya. Ya. Oh, konsentrasinya. Oke. Soalnya pertama ya, pengerjaan kamu ini banyak banget sepertinya. Ya, nggak jelas. Coba tengok, coba share screen lagi yang bab 3-nya. Saya tadi kurang paham itu bab 3-nya juga. Ya. Setengah kilo tuh banyak loh nanti jadinya ya, karena kan mau dikonsumsi sendiri di rumah kan ya. Jadi oke. Kamu sendiri di proposal mencantumkan tidak hasil penelitian beras kencur, mengenai beras kencur? Anissa? Iya, Bu. Di proposalnya ada penelitian mengenai pembuatan beras kencur? Kalau di proposal tidak saya masuk, Bu, tapi saya ngambil isi proposal itu ada sedikit banyak dari proposal orang lain juga, Bu. Nah, ngambil proposal orang berarti referensi. Oke, ya jadi untuk referensi bukan ngambil. Nah, jadi satu lagi ketika kalian ngambil, kan saya udah jelaskan ya, bukan di copy terus di paste, tapi di
parafrase kembali, dikalimatkan kembali ya. Saya kadang juga lupa kalau mensitasi orang ya. Mensitasi orang, ini yang mau saya lihat. Ya. Penggunaan beras putih 500 gram dengan 500 gram air rebusan. Air rebusan ini maksudnya apa? Dia direbus dengan 500 ya? Tidak Bu, air rebusan itu tuh hasil dari irisan jahe kencur, terus gula itu yang sudah direbus tadi Bu, itu kan sudah disaring. Jadi di blender dengan penggunaan beras putih ini Bu, di blender dengan beras putihnya nanti. Jadi ada dua metode dulu Bu yang dilakukan sebelum jadi minuman fungsional itu. Oke, ya berarti ini sepertinya penggunaannya berarti, oh ya betul ya, beras putihnya di awal ya, beras hitam baru beras hitam. Oke ya, kontrol. Nah, berarti ini nanti, kenapa saya suruh kamu baca jurnal? Saya mau kamu baca bagaimana orang menampilkan perlakuannya yang benar. Biasanya pakai persentase kan? Nah, jadi ini dipersenkan. Nah, satu lagi yang kurang dari kalian semua, nanti boleh dibuat persentase perlakuannya ya, jadi tabel perlakuannya ada. Ya, jadi kalau kita itu bahan-bahannya, lalu berapa banyak yang digunakan, ya dibuat di dalam tabel. Ya, oke. Jadi bisa dilihat, bisa diketahui bagaimana pengerjaannya. Satu lagi. Terus sudah jadi nih. Oke, udah direbus, udah direndam ya. Coba direndam, terus kamu blender dengan air rebusan tadi, asam jawa, ini gitu ya. Baru disaring ya? Iya Bu. Udah disaring, baru dicampurkan dengan susu. Iya, susu. Seberapa banyak susu, seberapa banyak air berasnya? Karena di sini saya menggunakan untuk yang perlakuan pertama itu ada beras putih 500 gram dengan air rebusan 500 gram. Untuk susunya saya gunakan sebanyak 250 mililiter. Sejumlah, setengahnya. Pokoknya sejumlah ini nanti dapat airnya, berapapun itu, kamu tambahkan dengan susu gitu? Tidak Bu, hasil dari untuk perlakuan yang pertama itu cuma 250 mili yang saya ambil dari hasil saringannya. Ya, jadi hasil penyaringan sebanyak 250 ditambahkan dengan 250 mili susu. Benar? Benar, Bu. Oke, next. Coba tengok di pengerjaannya. Dijelaskan nggak? Nggak ada ya di sini ya. Nah, satu lagi yang saya khawatirkan ketika kamu memblender sebanyak 500 gram beras yang sudah direndam, ngembang ya, ditambah 500 mili air ya, atau ditimbang tadi ya, terserah lah ya, 500 gram air rebusan, itu tidak banyak nanti malah menghasilkan cairan. Udah nyoba? Kalau nyoba belum Bu, cuman kalau untuk lihat cara kerja kayak di YouTube gitu Bu. Ya, dengan jumlah yang sama. Untuk jumlah tidak sama Bu. Untuk yang saya lihat 200 gram. 200 gram dengan air berapa banyak? Itu yang saya tadi maksudnya. Dengan air berapa? 200 juga? Tidak, airnya lebih banyak dari beras. Itu. Kenapa bisa air kamu dengan beras tadi jumlahnya sama? Itu makanya tadi saya bilang ini nggak masuk di akal pengerjaannya. Ya, biasanya itu kalau memang mau kayak gitu mungkin biasanya 1:3 atau 1:4 kayak gitu ya, Anissa ya. Nanti dicocokkan lagi resepnya, kalau bisa dicoba dulu ya. Coba dulu 1 ya. Nggak usah 500, yang banyak banget itu ya. Jadi kamu coba blender beras yang sudah kamu rendam ya, berapa banyak aja lah, 50 gram atau 100 gram. Nah, kamu blender juga dengan 100 gram air, coba. 1:1 kan kamu perlakuannya. Dapat dah air tuh. Ya, karena kan pasti si beras kamu tuh nyerap air, ya. Nyerap air dia kan. Nah, nanti airnya terserap di situ semua, tidak ada menghasilkan air beras kencurnya tadi ya. Jadi pengerjaannya harus sesuai seperti orang ngerjain beras kencur ya. Untuk penelitian sendiri ini berarti sudah ada dikerjakan orang ya, yang kamu bilang tadi kamu ambil tadi itu ya. Ya, Anissa. Sudah ada Bu. Sama untuk persis. Pengujiannya saja yang belum ada Bu. Sama tidak persis. Bu. Kalau prosedur tidak sama persis Bu. Judulnya sama persis. Tidak.
Oke, yang samanya apa sayang? Untuk penggunaan beras hitam pada minuman beras kencurnya saja, Bu. Oke ya, tapi Cuman untuk resepnya pengujian tidak kamu ikutin. tidak. Nah, ya, jadi resepnya nggak kamu ikutin. Jadi kamu buat resep baru yang belum tentu benar gitu ya. Nah, itu di mana kamu nengok di resep-resepan atau penelitian atau praktikum orang? Dari video tutorial gitu, Bu. Kalau untuk pembuatan. Enggak, ide kamu tadi loh sayang. Kalau ide yang kamu dari lihat pikiran, tadi, yang kamu bilang dari tadi. Sendiri. Kenapa? Maaf Bu, gimana Bu pertanyaannya Bu? Yang kamu ikuti, yang kamu bilang kamu ambil tadi, kamu bilang iya Bu, saya ngambil apa proposal orang, kamu bilang tadi. Oh, kalau itu untuk referensinya aja Bu, untuk referensi. Ya, jadi untuk pengerjaannya kamu lihat video tutorial, tapi malah nggak kamu ikutin. Ya kan, aneh kan? Kamu malah buat resep sendiri gitu kan? Jadi malah ketika mereka orang udah ngasih tahu bagaimana cara buatnya, malah nggak kamu ikutin. Ya, jadi disesuaikan lagi nanti supaya produknya jadi. Ya. Nah, terus yang pasti ya, direndam 30 menit sampai 60 ya. Sampai atau bagaimana gitu ya. Jadi 30 menit atau 60 menit yang jelas ya. Karena itu setengah jam loh bedanya. Ya, jadi 30 atau 60 ya, yang pasti, yang jelas. Nah, lalu satu lagi pembuatan minuman tadi, yang ini ada orang ngerjain, susu dicampur beras kencur yang airnya isinya asam jawa dengan asam jeruk. Ada orang ngerjain? Ada Bu. Ada ya? Ada Bu. Oke, soalnya saya khawatir kalau protein ketemu asam, itu kan biasa terdenaturasi ya, gumpal ya. Saya khawatir nanti produk kamu ini ada gumpalannya. Bukan gumpalan dari tepung berasnya, tapi protein susunya yang menggumpal. Itu yang saya khawatirkan. Tapi kalau misalnya produknya jadi, nggak masalah ya. Oke, terus apa lagi ya? Oke, ya terus tadi kalimat ya, tadi di slide terakhir kegiatannya dapat dilihat sendiri ya. Jangan nanti presentasi nggak boleh dilihat sendiri ya. Namanya kita yang presentasi, masa orang disuruh melihat sendiri? Semua orang bisa ngelihat kok ya. Tapi kalau bisa dilihat seperti pada slide berikut ini, ya itu nggak apa-apa. Tapi bisa dilihat sendiri ya untuk yang lain juga. Oke, silakan ditutup ya. Oke, kalau masih ada yang mau presentasi, ini ada satu kesempatan lagi terakhir, silakan. Yang tadi saya omongin silakan dicatat ya untuk masukan kalian nanti presentasi ke depannya seperti apa gitu ya. Bagaimana membuat slide yang itu diikutin ya. Jadi bisa sebagai bahan masukan. Oke, ada lagi yang mau presentasi? Saya kasih satu kesempatan terakhir. Oke. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada Ibu Rahayu Suseno yang telah memperbolehkan saya untuk melakukan presentasi. Baiklah, di sini nama saya Elda Rosita dengan NIM JA 11869 dari kelas R001. Judul proposal saya yaitu pengaruh penambahan serai dan jahe merah terhadap sifat organoleptik minuman herbal daun salam. Latar belakang saya mengambil judul ini yaitu karena di Indonesia penyakit degeneratif sering terjadi di saat penambahan usia. Biasanya penyakit degeneratif ini disebabkan oleh banyaknya radikal bebas yang ada di dalam tubuh. Oleh karena itu, saya membuat formulasi minuman antioksidan dari daun salam, jahe merah, dan batang serai untuk merangkal radikal bebas tersebut. Rumusan masalah yaitu bagaimana jumlah jahe merah dan serai yang baik dalam pembuatan minuman herbal daun salam. Yang kedua, uji kesukaan panelis terhadap minuman herbal daun salam
dengan penambahan dan serai. 3. Bagaimana pengaruh penambahan jahe merah dan serai pada pembuatan minuman herbal daun salam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsentrasi jahe merah dan serai yang baik dalam pembuatan minuman herbal daun salam. Yang kedua, untuk mengetahui nilai kesukaan panelis terhadap minuman herbal daun salam dengan penambahan serai dan jahe merah berdasarkan uji organoleptik. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penambahan jahe merah dan serai pada pembuatan minuman herbal daun salam. Selanjutnya, manfaat. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang konsentrasi terbaik penambahan serai dan jahe merah terhadap minuman herbal daun salam. Hipotesis penelitian ini yaitu terdapat pengaruh konsentrasi penambahan jahe merah dan serai terhadap sifat organoleptik minuman herbal daun salam. Metode penelitian, waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan 2 bulan terhitung dari bulan Maret di rumah masing-masing praktikan. Bahan dan alat yang digunakan, bahan yang digunakan adalah daun salam, jahe merah, serai, air, dan madu. Sedangkan alatnya itu pisau, baskom, timbangan, wajan, bisa dilihat di dalam slide. Rancangan percobaan yang dilakukan yaitu rancangan acak lengkap dengan perbandingan konsentrasi dari jahe dan serai. Perbandingannya bisa dilihat dalam slide. Pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan ini dimulai dari persiapan bahan baku, pembuatan ekstrak jahe, pembuatan ekstrak serai, dan pembuatan minuman herbal. Persiapan bahan baku. Daun salam yang digunakan diperoleh dari penjualan rempah yang berada di pasar. Daun salam yang digunakan yaitu daun salam yang masih muda, berwarna merah, dan serai juga didapat dari penjualan rempah di pasar. Semua bahan baku disortir terlebih dahulu dan dilakukan timbangan. Ekstrak jahe merah. Jahe merah dibersihkan, kemudian diparut, hasil parutan diperas dan disaring dan didiamkan 3-5 menit agar pati dan ekstrak terpisah. Larutan pati yang di bawah berwarna putih kental, sedangkan yang di atasnya yaitu ekstrak jahenya. Ekstrak batang serai. Batang serai ditimbang sebanyak 250 gram sepanjang 22 cm dan dirajang dengan ukuran 1 x 1 cm, kemudian di blender selama 3 menit, lalu di blensing 3 menit dengan suhu 70 Celcius dan disaring untuk mendapatkan ekstraknya. Pembuatan minuman herbal ini dilakukan yaitu daun salam 30 gram direbus dengan air bersih 1 liter selama 10 menit pada suhu 100 Celcius. Lalu ditambahkan madu lalu ditambahkan ekstrak jahe merah dan ekstrak serai sesuai dari konsentrasi perlakuan dalam metode tadi. Lalu ditambahkan madu sebanyak 250 gram. Setelah mendidih, diangkat kemudian dilakukan proses penyaringan, didinginkan, baru dimasukkan ke dalam botol kemasan dan dilakukan pelabelan kemasan. Parameter yang diuji dalam penelitian ini yaitu uji organoleptik, warna, rasa, dan aroma. Anggaran dan jadwal dari penelitian ini bisa dilihat dalam layar PPT. Sekian dari hasil presentasi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dilihat pada PPT, yaitu disebutkan juga, sayang bukan orang disuruh baca. Gimana sih? Oke, ya itu tadi ya sudah presentase. Yang pertama ya, J1A bukan JIA ya NIM kamu ya? Iya, jadi selama ini NIM-nya jadi JIA. Saya bingung, hah, NIM kita JIA ya? Saya baru tahu gitu kan. Oh, J1A ya. Iya. Nah, kamu orang mana ya? Bilang bebas tuh memang bebas ya? Apa? Bebas. Orang Padang tapi bahasa Sumatera Utara, Bu. Orang Sumber tapi bahasa Sumatera. Di perbatasan. Iya, Bu.
Oke, ya. Kalau di Batak sana bukan bebas, ya. Saya ini orang Batak saya ini, bebas, ya. Tak ada bebas di sana tuh. Oke. Nah, di sini ya konsentrasinya coba naikin ke atas lagi, sayang. Nanti boleh dicek ke proposal. Oke, sip, di sini aja. Boleh dicek di proposal kamu, apakah penggunaan konsentrasi jahe merah dan serai ini sudah berdasarkan penelitian terdahulu. Penelitian sejenis, ya, yang pembuatan minuman. Ada kamu cantumkan di proposal. Kalau pisah-pisah, Bu, proposalnya, Bu. Oke, pisah-pisah ya. Jadi jurnalnya, Bu. Nah, ya buat yang lain juga ya. Jadi ketika kita nulis proposal, itu kan tergantung dari kita niatnya mau ke arah mana. Ya, kalau nulis nih boleh belajar sama yang pandai nulis ya. Penulisan bahasa Indonesianya juga yang benar ya. Nah, jadi esai itu kan ada istilah apa? Deduktif, induktif ya, bagaimana kita mau mengembangkan paragraf kita. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kamu mau berangkat dari minuman herbal, boleh Elda. Kamu mau berangkat dari daun salamnya, boleh juga. Ya, jadi kalau kamu mau cerita daun salam udah dibuat minuman herbal, cantumkan penelitiannya, penelitian sebelumnya, pembuatan minuman herbalnya. Seperti kamu tadi bilang penambahan 30 gram dalam 1 liter air, itu ada nggak penelitian sebelumnya? Pembuatan minuman salam, ada? Ada, Bu. Ada, ngikutin itu prosedurnya? Kalau iya, Bu, daun salamnya iya, Bu. 30 gram dalam 1 liter air ya, direbus ya. Oke, baiknya. Itu ada enggak di latar belakangnya? Maksudnya hasil penelitiannya ada di latar belakang? Nggak ada, Bu. Oke, ya. Dari situ kan kamu tadi dapat penelitiannya. Sayang sekali tidak kamu masukkan. Ya, terserah kamu tadi ceritanya. Jadi ketika kamu udah nyampe ke daun salam, kamu ceritakan ada pembuatan minuman daun salam. Ya, perlakuannya seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, jadi untuk meningkatkan, makanya kamu tambahkan jahe merah dan serai kan, selain meningkatkan rasa juga meningkatkan antioksidan. Demikian bukan? Nah, penggunaan jahe merahnya juga seperti itu. Ya, berapa banyak jahe merah umumnya digunakan orang, ekstrak kamu ini pekat sekali seperti yang saya lihat. Cara pengekstrakannya itu ada jurnalnya, sayang. Ada, Bu. Seperti itu, diparut terus diperas. Iya, Bu. Oke, ya jadi merasnya pakai sarung tangan ya, sayangnya. Itu nanti tangannya pedes banget itu, ya, jahe merah soalnya kan ya. Nggak pakai, saya kira biasanya pengekstrakan jahe merah bisa ditambahkan air, di blender, seperti itu baru ditarik. Ya, nah tapi kalau dengan metode kamu ini hasilnya pasti pekat sekali, bisa kamu bayangkan 1 liter minuman kamu itu 25%-nya jahe merah. 25% itu berapa dari 1 liter? Katakanlah kamu mau buat yang sedikit ya, yang 100 mili lah ya. Nah, 100 mili, nah ini kan kamu bilang 100 mili kan ya. Nah, 100 mili rebusan salam dengan 25% jahe merah. Berapa 25%-nya? 25% dari 100. Ayo. 25 mili ya, Elda. Nanti belajar lagi ya. Nah, Elda, 25 mili itu hampir seperempatnya loh jahe merah. Yakin kamu bisa minum? Ya, nah nanti kamu baca lagi penelitian. Biasanya orang, nah yang kamu tadi kamu bilang ada jurnalnya kan ya? Pembuatan ekstrak yang seperti kamu bilang itu ada jurnalnya. Nah, iya, Bu. di situ berapa maksimal dia menggunakan jahe merahnya? Nggak tahu lagi, Bu. Nggak tahu lagi ya, karena nggak disimpan ya jurnalnya ya. Jadi literatur yang kamu gunakan dalam penulisan proposalnya literatur yang mana? Ya. Disimpan, Bu. Iya. Oke ya. Nah, jadi nah, ya. Nah, jadi disesuaikan penggunaannya. Biasanya itu jahe merah penambahan 5% aja sudah terasa. Ya, apalagi itu 5% yang ekstraksinya encer, apalagi pekat seperti kamu saya nggak tahu. Ya, nanti disesuaikan dengan ekstrak yang kamu gunakan. Ya, penggunaan serainya juga demikian. Ya, saya soalnya nggak kebayang ini minuman kamu ini. Ya, kayaknya diminum 1 sendok aja saya sudah selesai.
Ya, karena minuman itu harus bisa diminum segelas ya. Karena minuman, bukan dicicip aja selesai. Ya, bagaimana kriteria minuman, pangan dan minuman ya, seperti apa namanya? Bisa dikonsumsi seperti minuman pada umumnya. Ya, nah jadi batas penggunaan maksimalnya harus dijelas juga, daripada kamu udah ngerjain terus nggak keminum, ngerjain 2 kali kamu. Ya, nah jadi sepertinya mungkin pengekstrakannya boleh dirubah caranya, mungkin bisa dengan penambahan air dengan pemblenderan ya. Ya, kalau ditambahin air banyak mungkin ya nggak masalah 25% ya. Nah, tapi jadi kembali lagi dengan cara pengekstrakannya ya. Dicek lagi ya. Itu saja dari saya, silakan ditutup Elda. Untuk presentasinya dari tadi sudah banyak ya, PowerPoint nggak usah diajarin lagi ya, kalian lebih canggih, cantik-cantik PowerPoint-nya, saya aja mau minta diajarin itu gimana cara buat PowerPoint cantik-cantik itu. Ada coret-coretannya lah, ada daun-daunnya lah, ya. Latarnya juga cantik-cantik ya. Tapi itu tadi kontennya ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup kelasnya? Ya, jadi Sindri mau menanya. Oke, silakan. Tadi pas Ibu bilang yang kan Sindri itu pratikumnya tentang daun mint dan serai, Bu. Tadi daun mintnya itu kan perbandingan sama airnya 1:1. Benar. Itu tadi gimana ya, Bu? Itu daun mintnya terlalu banyak atau gimana ya tadi, Bu? Saya kok jelas yang tadi itu, Bu. Sekarang gini, Sindri udah coba belum barang Sindri? Belum, Bu. Iya, daun mint itu kan kuat sekali ya. Saya juga udah lupa ini. Apa judul penambahan variasi daun mint. Pembuatan daun mintnya itu tadi nggak kesimpan sama saya. Ya. Oke, pembuatan variasi penambahan. Oke, minuman serai. Berapa banyak tadi kamu nambahin daun mintnya? 1:1 sama airnya, Bu. Jadi 50 gram. Nah, penambahan ke dalam minumannya? 100 mili, Bu. 100 mili kan? Iya. 100 mili ekstrak daun mint. 100 milinya air serainya. Kalau daun mintnya itu 50 mili, Bu. 50 mili. Yakin? Iya. Nanti kalau kamu terminum 1 gelas kabarin saya ya. Ya, Sindri ya. Sindri udah nyicip daun mint belum? Sindri dapat daun mintnya dari Sindri? Udah nyicip, Bu. Iya. Biasanya dalam bentuk apa nyicipnya? Segar kan ya, diseduhkan ya, nggak di blender kan? Enggak, Bu. Iya. Kamu blender kan? Kalau ekstraksi ini nggak di blender, Bu, direbus. Oke, direbus ya? Oke. Ya sudah, nanti disesuaikan aja dengan hasil yang kamu kerjakan. Kalau kamu rasa kepekatan, boleh dikurangin. Ya, yang tadi saya bilang kan tadi direbus. Kamu gini sayang. Daun itu kan ringan ya. Kamu bisa bayangin nggak 40 gram sebanyak apa, air 40 mili sebanyak apa? Nanti daun kamu nggak kerendam. Jadi kamu ngerebus daun tanpa air, itu tadi maksud saya. Ya, jadi penambahan airnya disesuaikan. Sudah pernah nyoba? Kalau buatnya belum, Bu. Enggak, maksud saya merebus daun mint dengan air sudah pernah nyoba? Udah. Sudah. Berapa banyak airnya? Biasanya itu airnya hampir segelas, Bu. Iya. Daunnya cuma 10 lembar. Iya, itu saya bilang. Kamu bayangin berapa lembar itu daun mint sebanyak 40 gram dengan air 40 mili itu segini loh, sayang, segini air 40 mili itu. Bukan 400 mili. Mungkin kamu salah ketik, mungkin 400 mili mungkin. Nah, 1 gelas ini isinya 250. Paham ya maksud saya? Iya, Bu. Iya, iya. Bu. Bener ya? Saya bener ya, kamu yang salah ya? Saya jadi bingung gitu loh. Ya, oke. Iya, nggak masalah ya. Kita saling mengingatkan. Yang penting ketika saran saya, kalian mengerjakan satu dulu. Ya, misalnya perlakuan terkecil atau perlakuan paling tinggi. Ya, masuk di akal nggak barang kalian itu. Kalau sudah jadi satu, baru kerja. Makanya perlu adanya kontrol. Ya,
Nah, kontrolnya itulah jadi nggak produk kalian. Nanti kalian udah asal semua disiapin bahannya, habis itu campur-campur-campur, gagal semua. Gagal berjamaah dia. Ya, coba dulu satu jadi atau enggak ya. Nah, Risman juga ya. Jangan karena itu kan asam banget itu kamu nambahin sampai 60 mili kan ya. Berapa persen itu dari total teh kamu seperti itu kan? Ya, biasanya kita kalau nambahin air perasan aja mau bikin lemon tea cuman berapa? 1 sendok kan? 1 sendok aja udah asam banget gitu kan ya. Jadi berapa penambahannya harus dipastikan. Jangan asal tulis. Nah, ya. Nah, itulah tujuan kita melihat penelitian-penelitian terdahulu orang seperti apa. Nah, itu yang kalian jadikan batu pijakan dalam menulis. Kan saya sudah bilang mulai belajar bagaimana menulis proposal. Nah, kan nanti seniornya sudah ada seminar hasil ditengok bagaimana orang buat pendahuluan latar belakangnya, ya. Dasar pengambilan perlakuannya mengapa demikian. Belum ada Bu penelitian sebelumnya? Iya, lakukan penelitian pendahuluan. Oke? Ada lagi yang ingin ditanya? Silahkan. Ada Bu. Ya, silahkan. Sebelumnya maaf Bu, saya menggunakan proposal ini, meneliti proposal ini sebelumnya ada penelitian sebelumnya Bu. Tapi mendapatkan hasil kalau misalnya takaran gulanya tuh lebih bagus, lebih rendah dari 100 gram Bu, makanya saya ngambil 70, 80 sama 90. Ya, jadi bukan gram satuannya sayang, tapi persentase. Ya, berapa persen barang kamu itu, ya kalau 1 liter bubur kamu tetap kamu tambahkan 70 gram. Enggak kan? Nah, jadi yang benarnya persentase penggunaannya. Ya, sehingga kalau diulang lagi sama Evori, tahu Evori ngerjainnya. Ya. Oke, ya, silakan di apa namanya? Misalnya gini, Oksa tetap mau pakai itu. Oksa cantumin di latar belakangnya bahwa menurut penelitian Sri Idayanti tahun 2015, nah bahwa pembuatan selai jagung dengan konsentrasi penambahan gula sebesar 70% itu tidak baik sehingga konsentrasinya perlu diturunkan. Nah, inilah landasan kamu untuk melakukan penelitian itu. Nah, oleh sebab itu saya ingin melakukan penelitian gini gitu. Ya, jadi ada dasar yang mau kalian kerjakan. Ya? Paham ya? Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Ada lagi? Yang lain? Yang tadi kan ini kebetulan yang nanya ini karena dia presentasi, yang nggak presentasi ini saya nggak tahu nih. Lancar-lancar atau hancur-hancur. Karena Ibu, saya ingin bertanya, Bu. SKS ngerjainnya kan, tadi malam kan, begadang-gadang kan. Saya tahu, padahal udah dikasih waktu 2 minggu. Ganti judul H-1. Kapan lagi mau buat proposal? Ya, silakan Samara. Jadi ini proposalnya boleh direvisi ya, Bu? Boleh, silahkan nanti tunggu saya tapi tidak usah dikirim ke saya. Yang saya nilai yang kalian kirim sekarang. Ya, karena kan saya sudah capek ngoceh-ngoceh kemarin, tapi tidak kalian indahkan. Akhirnya jadilah proposal seperti yang sekarang sudah kalian kirimkan, seperti itu kan ya. Nah, jadi sekarang masukan yang saya berikan, silakan untuk perbaikan penelitiannya, seperti itu. Jadi nanti diperbaiki di laporannya. Ya, dirubah perlakuannya boleh, judulnya yang masih ada yang terbalik boleh dirubah. Ya, tapi jangan dirubah dari awal sampai ujung. Itu namanya nggak konsisten. Suruh ngisi Google Form apa, proposalnya apa, laporannya apa. Oh, hebat lah itu. Ya, oke. Ya, jadi disesuaikan dengan yang benarnya kalian kerjakan di lapangan. Nah, itulah kalian pernah dengar istilah penelitian pendahuluan kan? Nah, penelitian pendahuluan itu untuk membuktikan apakah bayangan kalian ketika kalian menulis proposal itu ya benar nggak ketika di lapangan. Ya, bisa jadi jurnal acuan kalian itu mungkin ada yang ditutup-tutupinya, tidak disampaikannya dengan jelas sehingga ketika kalian mengulang tidak terjadi tidak seperti yang kalian harapkan.
Nah, makanya harus dilakukan penelitian pendahuluan supaya kalian benar bisa mengerjakan produk tersebut gitu. Ya, tapi kalau kalian memang benar-benar yakin mengerjakannya, ya nggak masalah, langsung dikerjakan. Seperti Risman tadi kan penelitiannya kan gampang banget itu, ya. Jadi nanti misalnya Risman bikin teh, terus kerjain perlakuan Risman, tapi ternyata perlakuan Risman masih nggak enak gitu ya, boleh dikurangi konsentrasinya. Ya, disesuaikan dengan yang enaknya sampai didapat perlakuannya yang enak gitu. Ya tadi kan perlakuannya 60 40 gitu misalnya. Ternyata 40 nggak terminum, apalagi 60. Oke, diturunin 30. Masih juga enggak. 20 masih juga enggak. Oh, ternyata 15 sudah bisa. Berarti bisa perlakuannya 15, 10 atau 5 gitu ya. Oke? Paham? Ya, jadi nanti didokumentasikan dengan lengkap, dilaporkan dengan baik, dibahas dengan baik ya. Walaupun pengerjaannya minimalis, dibahas dengan cara maksimalis. Ada lagi? Baiklah, kalau tidak ada, saya rasa itu sekian untuk proposalnya. Sudah bisa dilakukan pengerjaan ya sampai tanggal berapa kemarin kita deadline-nya? Bisa diingatkan saya? April ya? Ya, nanti kita diskusikan lagi karena kita akan segera akan melakukan seminar hasil seperti itu. Ya, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin didiskusikan, bisa kita diskusikan di grup. Ya, ingatkan saya jika ada yang ingin dibahas seperti itu. Ya, kalau nggak mau di grup, boleh hubungi saya pribadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.